Sepertinya, kamu memang tidak pernah membenci Leon ya, Angie. Itu adalah kata-kata yang dikatakan oleh Noel ketika dirinya berbicara empat mata dengan Angie dalam petualangan kali ini. Di satu sisi, hal itu merupakan hal yang baik, tapi di sisi lain ada sebuah harapan yang diinginkan oleh Noel dalam pertengkaran mereka kali ini. Ya, ia berharap kalau Noel yang akan menggantikan posisi atau tempat dari Angie menjadi yang pertama bagi Leon. Namun sepertinya itu hanyalah sebuah angan-angan saja. Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang light novel Otome Game volume yang ke-10. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui Leon dan yang lainnya itu memutuskan untuk masuk ke dalam kastil tua tangan emas. Tapi nampaknya Angie itu nggak mau sekelompok sama Leon karena memang yang ingin dia lakukan saat ini adalah bersaing dengan Leon dan mengalahkannya dalam perburuan harta karun ini. Jadi, ia pun hanya mengajak Livia dan Noel saja untuk bergabung bersama timnya. Namun di sini, Leon itu meminta Angie untuk membawa Claire supaya pertandingan mereka itu nantinya menjadi adil. Karena memang si Leon sendiri kan sudah mendapatkan bantuan dari Luxion. Alhasil, Claire pun bergabung bersama timnya Angie, sedangkan tim lainnya dihuni oleh Mary, Carla, dan Kelly. Di sini Mary itu ogah buat bareng sama 5 pangeran idiot kita, jadi ia pun hanya mengajak 2 pelayannya. Karena gak diterima sama Mary, nampaknya 5 pangeran idiot kita ini bakalan nemplok sama Leon dan Luxion dalam petualangan kali ini. Dan lagian Chris, Greg, Brett, dan Jill juga kan sudah menjadi anak buahnya Leon sekarang. Lalu ada juga tim lain terdiri dari Jack, Are-chan, dan Oscar. Sedangkan untuk Erika, Mia, dan Finn itu cuma mengikuti tim lainnya dari belakang aja. Jadi bisa dibilang mereka itu nggak ikut dalam perburuan ini. Karena memang Mia dan Erika juga nggak pernah dilatih buat jadi seorang petualang gitu. Bisa saja mereka itu terluka jika mereka memaksakan untuk mencari harta karun itu juga. Dalam part kali ini, panel cerita pun dibuka dari istana kerajaan Holford. Saat itu, Roland pun sangat terkejut ketika mendengar berita kalau Erika itu pergi berpetualang bersama Leon. Di sini ia pun berteriak-teriak tentang siapakah yang memberi izin kalau Erika itu boleh keluar kerajaan. Nah, padahal si Erika juga udah ditemani sama kedua kakak laki-lakinya nih, yaitu Julius sama Jack. Tapi nampaknya kedua anak laki-lakinya itu nggak pernah diperhatikan sama Roland. Hanya Erika lah yang diperhatikan oleh Roland. Bahkan dalam kemarahannya tadi, dia itu nggak pernah menyebut nama Julius ataupun Jack. Hal itu menandakan perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh Roland kepada anak-anaknya itu. Mendengar hal itu, Melin pun berkata kalau Erika itu pergi berpetualang atas keinginannya sendiri. Lagi pula petualangan ini juga dilakukan untuk memperdalam hubungannya dengan Leon. Itu berarti Erika itu bisa bekerja keras untuk negara saat ini. Masa si Roland itu menghalanginya? Yaps, di sini nampaknya si Melin itu mengizinkan Erika untuk berpetualang bersama Leon itu karena mengira Erika bisa merebut hatinya Leon saat petualangan mereka nanti. Dengan begitu, Leon bisa menjadi suami dari Erika dan nantinya Leon itu juga bisa menjadi raja lalu memimpin Holford di masa depan. Entah itu karena terpaksa atau enggak, nampaknya Melin itu tetap menjaga image-nya sebagai seorang ratu dengan merelakan Leon bersama anaknya. Padahal sebenarnya si Melin itu juga mau-mau aja sih kalau nikah lagi sama Leon. Udah diizinin lagi sama Roland-nya. Dan Roland itu malah lebih senangnya Melin itu nikah sama Leon dibandingkan Leon itu nikahnya sama Erika. Tetapi tetap saja si Melin itu masih belum berpikirkan untuk melakukan hal tersebut. Nah, waktu itu Roland pun memprotes kepada Melin kalau si Erika itu punya riwayat penyakit, maka ia bisa bahaya kalau dia bebas berpetualang seperti itu. Mendengar hal itu, Melin pun berkata kalau dia juga adalah ibunya Erika, jadi dia tahu kondisinya Erika. Lagi pula, Leon juga berkata kalau dalam petualangan kali ini, dia juga sedang menyelidiki tentang penyakitnya Erika, dan mungkin saja dia bisa menemukan obat dari penyakitnya Erika itu. Mendengar kalau ada kemungkinan Erika itu bisa sembuh, Roland pun langsung cengar-cengir sendiri nih. Tapi ekspresinya pun berubah lagi ketika membayangkan kalau pada akhirnya si Erika itu tetap pergi sama Leon. Ia pun berkata kalau membayangkan Leon pergi sama Erika itu membuatnya merasa jijik. Mendengar hal itu, Melin pun hanya bisa memelototi Roland dengan tatapan yang dingin. Sementara itu di dalam kastil tua tangan emas, Leon pun sedang menyelidiki salah satu lorong yang ada di sana.
Tapi, ia pun melihat di belakangnya ada 5 orang konyol yang ditolak oleh Mary dan malah berakhir mengikutinya. Di sini Leon pun bertanya kenapa mereka itu mengikutinya. Mendengar hal itu, Julius pun berkata sebagai perwakilan mereka, kalau saat ini mereka itu masih ditolak oleh Mary karena tidak memiliki apa-apa. Jadi mereka pun mengikuti Leon yang dirasa bisa menemukan harta karun itu. Lalu nantinya nih, mereka juga bisa berharap dapat bagian yang bisa dipersembahkan kepada Mary, agar Mary itu mau menerima mereka kembali gitu. Mendengar hal itu, Leon pun hanya bisa menggelengkan kepalanya. Di sini Julius pun berkata lagi, kalau Leon itu mendapatkan dukungan dari Luxon, jadi pastinya Leon itu sudah bisa menemukan jalan pintas ke tempat harta itu kan? Mendengar pertanyaan dari Julius, Luxon pun memberi komentar sarkasnya. Ia pun berkata kalau dalam misi kali ini, ia itu hanya akan memberikan bantuan seminimal mungkin aja. Dan hal itu juga berlaku kepada Claire, jadi nantinya mereka itu hanya membantu Leon ataupun Angie itu maksimal 5 menit aja. Mendengar hal itu, Julius pun berkata kalau bukankah terlalu sombong bagi Leon untuk meminimalkan penggunaan kekuatan Luxon dalam petualangan kali ini. Di sini Leon pun berkata, kalau hubungannya dengan Angie itu jauh lebih penting, jadi ia hanya memprioritaskan perbaikan hubungannya dengan Angie aja. Mendengar hal itu nih, Greg dan Chris pun gibah di belakangnya Leon nih. Kalau semisal Angie yang terpenting baginya, maka bagaimana dengan kedua tunangan Leon yang lain? Tapi Leon tetaplah laki-laki, jadi pantaslah jika ia berbicara seperti itu. Nah, Leon itu mendengar gibahan dari mereka berdua, dan saat itu Leon pun langsung menodongkan senjatanya kepada mereka berdua. Tentu aja si Greg dan Chris itu langsung panik dong. Tapi Leon pun berkata kalau Greg dan Chris itu harus menunduk, karena ada monster undead di belakang mereka. Setelah mereka berdua menunduk, Leon pun langsung menembakkan senjatanya ke arah undead yang hendak menyerang Greg dan Chris. Di sini Leon itu udah tahu kalau monster undead itu nggak bisa mati karena serangan fisik biasa aja. Perlu kekuatan suci yang melapisi serangan fisik itu. Maka dari itu, Leon pun meminta Luxon untuk membagikan peluru ataupun senjata yang telah dilapisi oleh sihir suci kepada mereka semua. Dan peluru yang digunakan oleh Leon saat ini juga merupakan sebuah peluru suci. Jadi serangan Leon pun langsung bisa membuat monster undead tadi menjadi debu. Melihat hal itu, Brad pun berkata nih, kalau dia kira Leon itu akan menembak Chris dan Greg karena gibahannya tadi. Di sini Leon pun berkata kalau dia nggak mungkin melakukannya karena hal sepele seperti itu. Leon itu tahu kalau Greg dan Chris itu cuma bercanda aja. Waktu itu Julius juga berkata, kalau memang tempat ini memiliki banyak monster undead ya, pantas saja tempat ini disebut tempat yang terkutuk. Nah, mendengar hal itu, Leon pun tiba-tiba saja keringat dingin nih, dan berkata kalau Julius itu nggak usah lanjutin ceritanya lagi. Di sini nampaknya Jill itu sadar kalau Leon itu kelihatannya takut sama cerita horor. Jadi ia pun mencoba mengejek Leon dengan meneruskan cerita seram itu. Mendengar hal itu, Leon pun langsung berniat untuk kabur, dan malah mengejek Jill sebagai orang licik yang memanfaatkan keadaan. Di sini 5 pangeran idiot kita pun langsung tertawa melihat tingkah ketakutan dari Leon akan cerita hantu. Panel cerita pun berpindah dari kelompok Mary, Kelly, dan Carla. Di sini Mary pun mendobrak salah satu pintu kamar yang ada di kastil tua itu. Alhasil monster undead yang ada di dalam kamar itu pun langsung ingin menyerang Mary. Tapi dengan cepat, Mary pun langsung mengaktifkan sihir sucinya kepada monster itu dan merubahnya menjadi debu. Yaps, walau dianggap sebagai sains palsu, tapi tetap aja si Mary itu bisa menggunakan kekuatan sihir penyembuh ataupun sihir suci. Melihat hal itu, Kelly dan Carla pun langsung memuji Mary. Di sini Mary juga berkata kalau ia ini adalah counter dari semua monster undead yang ada di sini. Jadi mereka itu bisa aman selama ada Mary di sisi mereka. Saat itu kelompok Mary juga mendapatkan 10 keping koin perak yang cukup berharga jika dijual di pasar antik. Namun di sini Mary itu merasa kalau segini aja itu belum cukup. Mereka juga harus mencari lebih banyak harta karun lagi, supaya mereka itu bisa mandiri dan gak bergantung dari uangnya Leon lagi. Lagi pula saat masih hidup dan memainkan game otome seri pertama, si Mary juga pernah beberapa kali menaklukkan kastil ini. Jadi ia cukup memiliki ingatan tentang seberapa banyak harta yang ada di kastil ini. Panel cerita pun berpindah kepada kelompoknya Jack, Arechan, dan Oscar. Waktu itu nampaknya si Oscar itu masih belum mengerti tentang kelemahan dari monster undead di sini. Makanya waktu itu dia malah terus pakai serangan dari double X-nya tanpa dilapisnya sama sihir suci. Ya tentu aja hal itu percuma aja karena para undead yang dibunuh sama Oscar itu berakhir bangkit kembali. Tapi nampaknya si Arechan itu
bisa menutupi kekurangan dari Oscar. Ia pun mengarahkan belati sucinya untuk membunuh semua undead itu. Di sini, ia juga sempat memarahi Oscar karena melakukan tindakan sia-sia dalam melawan undead tadi. Namun Are-chan itu berhasil ditenangkan oleh Jack yang berkata kalau Are itu harus memaafkan Oscar. Nah, sikap Are-chan yang tadinya ganas kepada Oscar langsung berubah menjadi lembut kepada Jack. Melihat hal itu, Oscar pun hanya bisa berkata kalau mungkin ini adalah hal yang disebut sebagai cinta buta yang pernah disinggung oleh Finlay dulu. Panel cerita pun berpindah ke kelompoknya Angie. Di sini Angie pun sangat bersemangat untuk menelusuri lorong yang ada di kastil tua itu. Bahkan, Angie seakan tidak memiliki rasa takut dalam petualangan kali ini. Melihat hal itu, Noel pun mencoba untuk menenangkan Angie dan berkata sebaiknya mereka itu perlu berhati-hati lagi karena memang bisa saja ada musuh yang berbahaya nantinya. Di sini Angie pun menjawab kalau lawan mereka kali ini adalah Leon. Mendengar hal itu, Noel pun berkata, kenapa kalau memangnya lawannya Leon? Lalu Angie pun menjelaskan nih segala hal tentang Leon, di mana Leon itu melakukan petualangannya saat masih ia berumur 15 tahun dan pulang membawa banyak harta karun juga Luxion. Nah, di sini Noel pun menanggapinya dengan datar. Jadi si Angie itu malah berkata lagi, kalau sepertinya Noel itu masih belum mengerti tentang kehebatan dari Leon ya. Maka dari itu ia akan menjelaskan betapa kerennya Leon kepada Noel. Mulai dari sini Angie pun terus bercerita tentang betapa kerennya Leon di matanya Angie. Di mana Leon itu mendapatkan gelar kebangsawanannya dalam satu generasi, menang melawan Hansos Dukdom, dan bahkan Angie itu membanggakan Leon yang telah menemukan pohon suci kecil yang ada di Alzer. Di sini Noel pun mendengarkannya dengan seksama, dan ia pun berkata dalam hatinya, jadi kamu gak membenci Leon ya Angie? Sebenarnya kamu itu sangat mengaguminya kan? Noel pun sangat lega ketika Angie menceritakan segala hal tentang Leon dengan semangat. Karena memang ia juga berharap mereka berdua itu gak putus dan tetap bahagia. Namun di sisi lain, ada satu kekecewaan karena hal tersebut. Noel memang tidak pernah berharap, karena memang dari awal si Noel juga berkata kalau dia itu tidak mungkin jadi yang pertama untuk Leon. Tapi ia kira dengan agak renggangnya hubungan Leon dan Angie, itu bisa menjadi peluang emas baginya untuk menjadi nomor satu bagi Leon. Tapi di sini ia tidak bermaksud buruk dengan malah memperburuk hubungan mereka. Bagi Noel, jarak antara dirinya dengan Leon saat ini sudah cukup. Dan ia juga tidak menyesal karena hal tersebut. Maka dari itu, saat ini Noel malah tetap untuk mendukung kembalinya hubungan Angie dan Leon. Nah, di sini nampaknya si Angie itu terus bercerita tentang Leon sampai pas Noel itu ngomong, dia juga nggak diladenin sama Angie. Saat ia ingin meminta bantuan kepada Livia juga, si Livia itu malah terpaku sama semua artefak kuno dan pola-pola aneh yang terukir dalam kastil itu. Dan sewaktu Angie itu dengan barbarnya nggak sengaja merusak salah satu artefak di sana, si Livia itu langsung mendekati Angie dengan tatapan yang kosong dan memarahi Angie karena merusak artefak tersebut. Di sini Noel pun hanya bisa berkata dalam hatinya kalau memang dia tidak akan membuat Livia sampai marah karena Livia itu sangat terlihat seram baginya. Panel cerita pun berpindah kepada kelompok Leon lagi. Di sini nampaknya kelompok Leon itu sedang kesusahan karena memang mereka itu sedang menghadapi sekumpulan undead yang cukup merepotkan. Dan jumlah dari undead itu juga banyak. Lalu gregetnya di sini si Luxion itu memang sengaja nggak bantuin mereka. Karena menurut Luxion monster yang ada di sini itu sudah pasti bisa dihadapi oleh mereka semua. Ya, memang benar analisa Luxion itu. Tapi jika yang dihadapi mereka itu sekumpulan undead dalam jumlah banyak, maka Leon dan 5 pangeran idiot kita juga pasti cukup kerepotan. Untungnya peluru dan senjata suci yang mereka bawa itu cukup banyak. Jadi setidaknya mereka itu nggak kehabisan amunisi. Waktu itu, untuk memaksimalkan serangan mereka, si Leon itu mengambil alih komando dengan menggunakan Julius sebagai tanker mereka, karena memang si Julius itu punya skill perlindungan terbaik di antara mereka semua teman-teman. Lalu, Chris dan Greg itu menjadi fighter yang maju di depan, Brad menjadi mage, dan Jilk itu menjadi MM. Yap, selain itu udah kayak coach Mobile Legends aja di sini. Karena memang selama 5 pangeran idiot kita ini berjuang mati-matian, si Leon itu cuma memerintah aja dari belakang dan gak ngapa-ngapain. Tapi karena dirasa akan memakan cukup banyak waktu, akhirnya Leon pun bergabung bersama Chris dan Greg untuk menyerang dari depan. Tentu saja di sini 5 pangeran idiot kita itu langsung protes, karena dia bantunya itu pas udah tinggal sedikit aja undeadnya. Dan terjadilah pertengkaran di antara mereka.
Melihat hal itu, Lukson pun berkata kalau syukurlah setidaknya mereka ini cukup akur. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari light novel Otome Game volume 10-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.